kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar ungkapan menggelitik dan juga membuat hati kita penasaran. Apakah menjalani kehidupan pernikahan itu bisa dengan tenang tanpa masalah sama sekali? Setiap pasangan suami istri sangat berharap kehidupan rumah tangganya selalu bahagia. Namun pada realitanya seringkali kita melihat adanya badai topan yang menerpa rumah tangga. Apakah itu dari sisi psikologisnya ataupun dari sisi finansialnya. Nah, juga kekhawatiran yang seperti ini yang menjadikan para pemuda banyak yang tidak ingin untuk menikah di umur mudanya. Nah, tentunya hal ini kita akan bahas bersama guru kita, yakni Al-Ustaz Munirujal dalam tema Beginikah Pernikahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah. Syukur Ustaz sudah dijamu di rumahnya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Lokasi yang sangat sejuk ya Ustaz, di sana yang bakar. Alhamdulillah. Ya. Ustaz, tema kita sekarang terkait dengan pernikahan ya Ustaz. Iya. Beginikah pernikahan gitu Ustaz. Nah, seperti mukadimah telah Anda sampaikan tadi, bahwasanya terkadang banyak dari kita itu melihat generasi muda ini malas untuk menikah karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan begitu Ustaz. Nah, apakah itu masalah umur, kemudian masalah keuangan dan segala macamnya. Nah, di awal ini saya ingin mengetahui nih Ustaz. Sebenarnya esensi atau tujuan pernikahan itu sendiri dalam syariat Islam itu apa Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini temanya menarik ini sebenarnya. Beginikah pernikahan ini kesannya ada sesuatu yang yang berbeda dari temanya ini. Mungkin ada bisa sedikit dijelaskan latar belakang apakah pernikahan ini menurut pemuda begitu terasa berat sekarang gitu, itu maksudnya mungkin ya. Bisa jadi Ustaz, karena mungkin sebagian pemuda itu melihat karena belum mengalami ya Ustaz ya. Melihat banyaknya fakta terjadi perceraian dan segala macamnya, dari segi ekonominya mungkin yang tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga lalu bercerai, ataupun dari sisi psikologisnya begitu Ustaz, antara suami istri yang akhirnya juga rumah tangganya kandas. Sehingga kesannya pernikahan itu negatif gitu ya. Nah itu Ustaz, salah satunya. Ya, jadi sebenarnya begini, pernikahan itu dalam Islam adalah suatu hubungan yang sangat mulia, yang dilegalkan secara syariat agar manusia bisa menjaga eksistensi keberadaannya di muka bumi ini, ya, dan juga bisa menjaga dirinya, ya, karena manusia juga diberi dorongan untuk mencintai, ya, antara laki-laki dan perempuan. Maka untuk bisa menyalurkan, ya, pada jalan yang benar, maka Islam mensyariatkan adanya pernikahan. Ya. Di samping juga untuk menjaga keturunan, ya, secara garis besar tadi menjaga keberadaan eksistensi manusia di muka bumi ini. Ya, dengan itu kehidupan ini akan berputar dan manusia akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Karena salah satu keinginan manusia, malah keinginan terbesar, manusia itu ingin bahagia. Nah, dan dia tidak akan bisa bahagia tanpa pernikahan. Karena kalau dia hidup sendiri, ya, dia tidak seimbang. Ya, karena manusia diciptakan itu berpasangan, ya, kita kan berpasangan agar
pernikahan yang disyariatkan itu menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya. Ya. Nah, namun dalam perjalanannya kita melihat mungkin banyak kasus-kasus ya. Nah, Ustaz. Bahkan sebagian anak muda takut menikah itu karena melihat rumah tangga orang tuanya. Iya, benar. Ya. Pengaruh. Nah, ini pentingnya kita mengetahui sebab-sebab ini. Lalu kita bisa mengetahui dari mana datangnya bencana-bencana dalam rumah tangga ini. Nah, secara garis besar ya itu adalah karena orang-orang yang berumah tangga, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, tidak lagi berada di rel yang ditetapkan oleh pencipta mereka dan yang mensyariatkan pernikahan ini. Nah, kadang-kadang kontradiksi dalam ucapan dan perbuatan itu sangat nyata dalam rumah tangga. Artinya gini, mereka menginginkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi mereka tidak menempuh jalannya. Nah, ini ada pepatah Arab kalau tidak salah bunyinya begini, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau ingin selamat tapi engkau tak menempuh jalan selamat. Sesungguhnya kapal tidak berjalan di daratan. Gitu. Jadi kalau kapal ingin berlayar, dia harus berjalan di lautan. Ya. Seperti itu. Kalau kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah, maka tempuhlah jalan yang telah ditetapkan oleh pencipta kita. Yang mengetahui mana jalan kebahagiaan untuk kita. Dan telah disyariatkan. Maka pentingnya di sini kita berilmu. Ya, berilmu. Jadi ketakutan-ketakutan anak muda melihat realita yang ada di hadapannya itu sebenarnya bisa ditepis dengan ilmu. Karena dia bisa melihat orang ini menempuh perjalanan, atau orang tua ataupun orang lain ini tidak dengan ilmu, maka terjadilah kekacauan, terjadilah kerusakan dan kebinasaan, ya, kehancuran, KDRT dan segala macamnya. Nah, untuk mengatasi ketakutan dia yang ditimbulkan oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang berita yang tersebar, gitu, maka dia harus mengilmui, belajar bagaimana menempuh rumah tangga dengan ilmu. Dan itu bisa dilakukan oleh anak muda. Ya. Maka ketakutan itu bisa dia tepis. Ya. Kemudian ketakutan itu juga muncul akibat waswas setan. Ya. Setan itu begini kerjanya. Kalau ingin melakukan sesuatu yang baik dan benar, setan itu akan menimbulkan rasa takut. Tapi kalau ingin melakukan kerjaan yang salah, maksiat, setan mendorong. Contoh, anak muda sekarang pacaran nggak panjang-panjang pikirnya, keluar uang untuk pacaran, begadang, begini, beli ini, beli itu, dia nggak mikir. Tapi kalau untuk menikah yang halal, dia mulai pikir panjang-panjang. Nanti biayanya, ininya, itunya. Nah, kalau kita lakukan dengan syariat, maka sebenarnya dia mudah. Ya, maka perlu kita berilmu. Masya Allah. Jadi sangat penting ternyata pernikahan ini dalam agama kita, dan juga sebagai manusia yang fitrahnya lurus, tentu pernikahan ini adalah satu kebutuhan. Gitu. Oh iya, benar. Ustaz, sekarang terkait dengan berbagai pemahaman yang ada di setiap orang yang terkait dengan pernikahan muda nih, Ustaz. Karena sebagian ada yang mengatakan bahwa stop nikah muda, gitu. Stop nikah muda mungkin karena melihat dari sisi psikologis bahwa seorang pemuda itu jika belum mencapai umur yang bisa dikatakan dewasa menurut mereka, itu akan mengganggu jalannya pernikahan sehingga tidak akan berjalan lama. Namun sekarang juga kita lihat bahwasanya sangat banyak orang yang menikah itu di umur muda, gitu. Nah, jadi sebenarnya standar dalam pernikahan ini bagi seorang laki-laki ataupun perempuan, apakah memang sebatas umur ini saja, sebatas umur saja, atau hal-hal lain yang menjadi standar diwajibkannya seseorang menikah atau baiknya menikah itu ada dalam agama kita? Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya standar seorang itu kapan dia menikah dan sebagainya itu sebenarnya bukan umur, tapi adalah kematangan dia, kesiapan dia. Ya, kalau dia memiliki kesiapan, ya, maka berapapun umurnya itu tidak masalah. Ya, permasalahan yang saya lihat sekarang perbedaan zaman kita dengan orang-orang tua kita dahulu. Kenapa orang-orang dahulu banyak menikah muda? Ya, usianya gitu ya. Tapi tidak dengan kedewasaannya. Ya, ada yang nikah usia 12 tahun, istrinya 10 tahun. Saya malah bertemu dengan orang itu di satu pulau di Indonesia dulu ya. Beliau cerita, beliau nikah usia 12 tahun. Nah, perbedaannya begini yang saya lihat ya.
anak-anak dahulu itu terdidik dalam pendidikan yang baik, dalam kehidupan yang nyata, sehingga mereka memiliki kematangan walaupun usianya muda. Nah, anak-anak zaman kita itu terlalu banyak diajari main dari kecil, kemudian fasilitas yang mudah, sehingga kemudahan-kemudahan itu membuat mereka itu manja. Iya. Nah, secara umur mereka mungkin bertambah, sudah sekian belas tahun atau 20 tahun. Tapi secara pola pikir, perilaku, kadang masih kekanak-kanakan. Benar. Sehingga ketika dinikahkan, dia tidak siap dengan tanggung jawab sebuah pernikahan. Nah, tidak siap menjadi pemimpin sebuah rumah tangga. Nah, ini yang terjadi, yang saya lihat dari apa yang saya analisa gitu ya. Maka ini perlu diatasi, tentu dengan mendidik anak-anak ini untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Jangan terlalu dimanja dengan fasilitas dan dihalangi dari menghadapi kesulitan-kesulitan. Kadang kita perlu mengajarkan mereka menghadapi kesulitan untuk menambah kematangan jiwa mereka. Ya, sekarang sebagian orang dewasa umurnya, tidak dewasa jiwanya. Ya. Nah, orang dahulu kecil-kecil umurnya tapi sudah dewasa. Ya, ilmunya, ya, mentalnya siap. Jadi ini tidak berkaitan dengan umur sebenarnya. Kalau saya melihatnya masalah nikah muda ataupun nikah tua kata orang. Karena realitanya begini. Ada orang yang nikah sudah usia yang menurutnya usia matang, tapi nggak kekal juga. Ya. Benar, Ustaz. Ya, ini masalah kesiapan dengan ilmunya, dengan kematangan jiwa. Nah, jadi bukan soal angka pada usia itu. Iya. Ya, gitu. Nah, Masya Allah. Itu kita diberi sedikit pemahaman nih pemirsa rahmat Allah SWT, ternyata umur ini bukan standar mutlak ya biasanya. Betul. Walaupun memang dalam pencatatan pernikahan segala macamnya syarat-syarat umurnya juga ada juga ya, Ustaz. Iya, jadi ini juga perlu kita perbaiki pemahaman masyarakat ya, bahwa kita ini kadang mengacu pada standar dewasa menurut orang-orang dari selain kita, orang kafir, orang barat. Usia 18 tahun saya dianggap dewasa. Kalau dalam Islam, ketika dia sudah balik, dia sudah dewasa. Masya Allah. Ya. Itu standarnya, Ustaz. Ya. Jadi Islam jauh lebih cepat menghargai seorang anak. Masya Allah. Ya. Nah, maka dia mulai ketika dia balik, dia mulai menanggung beban taklif. Ya. Dia mulai menghadapi kewajiban, sehingga dengan itu dia dididik untuk menjadi manusia yang siap menghadapi kehidupan. Tapi Ustaz, apa sih Ustaz yang perlu dipersiapkan oleh seseorang ketika dia akan menikah, Ustaz, supaya bahtera rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik ke depannya gitu, Ustaz? Baik, kalau pertanyaannya seperti itu, ya, yang sebenarnya yang perlu dipersiapkan itu ilmu. Ya, ilmu. Itu yang paling asasi dari semuanya. Dengan ilmu iman kita bisa bertambah. Dengan ilmu amal kita bisa benar. Dengan ilmu bisa kita tahu menghadapi suatu problem, apa solusinya, apa penyebabnya, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan. Ya. Adapun harta, orang sebagian besar manusia umumnya kalau ingin menikah itu mempersiapkan harta. Kerja siang malam, tabung sana, tabung sini, ya. Ternyata harta tak membawa kebahagiaan. Realitanya kan begitu. Malah banyak yang berharta pernikahannya tak langgang. Kalaupun terlihat langgang di mata manusia, di dalamnya bagaikan bara yang terus menyala. Ya, mereka hanya menutupi saja, ya, menunggu saat meletusnya. Maka tidak sedikit juga orang yang miskin, hidupnya bahagia. Atau yang serba biasa, kadang ada kadang tidak, ya, atau cukup lah untuk kebutuhan. Dia kadang lebih bahagia daripada yang berharta. Jadi bekal yang harus disiapkan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan rumah tangga itu adalah ilmu tentang apa yang wajib atas kita, kemudian ilmu tentang bagaimana berumah tangga. Sebagai suami, apa ilmu yang harus dia ketahui, sebagai istri, apa ilmu harus dia ketahui. Ketika mereka punya anak keturunan, mereka juga harus mengilmui bagaimana mendidik anak. Ya, dan itu bisa bertahap. Ya, tapi bukan berarti sebelum nikah nggak diilmui, nggak. Ya, jadi memang harus sebelum nikah itu udah diilmui. Dan itu status kita status seseorang sebagai anak muda yang belum menikah tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu tentang pernikahan. Nah, justru dia harus menuntut itu. Ya. Nah, Ustaz, sekarang kita berbicara tentang seseorang yang telah menikah gitu, Ustaz. Nah, gimana sih, Ustaz, dalam syariat Islam itu syariat kita mengatur
adab antara suami istri ini dalam bergaul gitu Ustaz? Mungkin secara ringkasnya bisa sampaikan. Bergaulnya gimana ini maksudnya? Nah, dalam berkomunikasi, kemudian adab-adab antara suami dan istri begitu Ustaz. Ya, kalau itu sebenarnya kita ringkas pertama, yang keduanya harus bertakwa kepada Allah SWT, sehingga nanti kalau keduanya bertakwa kepada Allah SWT, keduanya akan melaksanakan kewajibannya kepada pasangannya. Suami akan melaksanakan kewajiban kepada istri, istri melaksanakan kewajiban pada suami. Kalau itu terjadi dengan baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan bukan berarti kalau keluarga yang sudah bertakwa tidak terjadi gesekan, terjadi. Nah, makanya Allah SWT juga memberikan bimbingan. Ya, di antaranya yang secara garis besar dalam surah An-Nisa ayat 19 itu Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian itu dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, kemudian fa in karihtumuhunna, ya, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci mereka, diperintahkan bersabar. Karena bisa jadi kalian membenci sesuatu, namun Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada sesuatu yang kalian benci itu. Nah, ini harus menjadi catatan kita, agar para suami atau para istri tidak cepat emosi melihat sesuatu yang tidak disukai dari suami atau dari istrinya, lalu bertindak suatu tindakan yang tidak tepat, akhirnya merusak rumah tangga yang dibangun sekian lama. Hubungan suami istri tentu menjadi jembatan bagi dua keluarga ya Ustaz ya. Dari keluarga suami memiliki hubungan kepada keluarga istri. Sekarang terkait dengan adab-adab berinteraksi nih Ustaz, antara istri dengan keluarganya suami, tentu pasti ada yang bukan mahram dan segala macam itu Ustaz. Begitupun sebaliknya Ustaz, bagaimana adab antara suami dengan keluarga istri? Karena kan terkadang tidak menutup kemungkinan atau bahkan sangat lumrah begitu Ustaz, saling berkunjung, kemudian bahkan ada yang satu rumah gitu Tentu ini perlu kita ilmu juga Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Baik, yang pertama yang paling penting itu dari istri dengan keluarga suami, yang laki-laki terutama ya, itu tidak boleh berkhulwat juga. Atau suami dengan keluarga istri yang perempuan tidak boleh berkhulwat itu. Ya. Karena ini sangat berbahaya ini. Apalagi di zaman kita ini fitnah wanita ini sangat terbuka lebar, sangat besar fitnahnya. Maka jalan pertama untuk menghindari bahaya fitnah ya, itu adalah dengan menghindari khalwat ini. Ya, misalnya istri tinggal di rumah suami, suaminya pergi, di rumah suami ada saudara laki-laki suami. Ini jangan dibuka ini. Jadi tetap ada batasan-batasan dalam bergaul dengan keluarga suami, terutama yang laki-laki ya. Dan tentu hak sebagai manusia untuk saling menghormati, seperti dengan menghormati mertua, ya itu menjadi suatu kewajiban. Jangankan sudah menjadi mertua, sebelum menjadi mertua saja berhak dihormati, dimuliakan, apalagi setelah jadi mertua. Ya, namun penghormatan itu tidak membuka pintu selebar-lebarnya untuk bermudah-mudahan. Misalnya sang istri sendiri, mertua laki-lakinya di rumah sendiri, ini juga berbahaya. Ya, walaupun mahram dalam satu rumah tentu batas-batasan juga ada. Iya, ada batasan-batasannya. Ya, makanya banyak peristiwa-peristiwa yang tidak pantas terjadi karena hal ini dibiarkan terjadi. Dianggap kan keluarga suami, kan keluarga istri. Ya, ini pintu yang sangat berbahaya yang harus kita jaga rapat-rapat. Ya. Nah, terakhir nih Ustaz, nasihat untuk syabab yang belum nikah nih Ustaz. Bagaimana nih Ustaz, motivasi dan juga ketakutan yang seperti awal Anda sampaikan tadi nih Ustaz. Bagaimana supaya tidak menjadi momok yang sangat serius sehingga menjadikan pemuda ini takut untuk menikah. Baik, berkaitan dengan masalah ekonomi misalnya, ya, maka kita sebagai orang beriman wajib mengimani ya bahwa Allah telah menjanjikan sesuatu ya kepada orang yang menikah gitu, dan janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak mengingkari janji ya. Allah pasti menepati janji. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim.
Artinya dan nikahkanlah, ini perintah kepada orang tua. Nah, ini pesan kepada orang tua. Perintah untuk menikahkan orang-orang yang sendirian dari kalian. Maksudnya kalau istilah sekarang ini jomblo. Sudah disebutkan ya orang-orang sendirian. Iya. Orang-orang yang sendirian dari kalian. Kemudian dan orang-orang yang baik, yang saleh dari budak-budak kalian yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka itu fakir, Allah pasti akan kayakan mereka dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Rezeki Allah Maha luas, bumi Allah juga luas. Ya. Allah akan beri rezeki, Allah akan kayakan. Nah, di sini keyakinan harus ada. Ya. Dan itu banyak sekali yang membuktikannya. Kalau kita mau informasi yang cukup tentang itu, tanyakan kepada yang sudah mengalami. Ya. Nah, tanyakan kepada orang-orang tua kita dahulu. Ya. Nah, jadi sebagian mereka mengatakan kalau ingin kaya menikahlah. Iya. Nah itu karena pengalaman, ya gitu loh. Dan itu bukan 1-2 orang yang sudah terbukti ya, Ustaz? Iya, sudah terbukti. Ya, nah, jadi itu masalah ekonomi. Allah sudah berjanji akan mengkayakan orang yang fakir. Maka harus yakin dengan janji Allah ini. Ya. Kemudian kalau soal masalah tanggung jawab, ya tadi kan ada kekhawatiran nanti nggak bisa. Makanya dengan ilmu tadi kita sudah jawab tadi itu dengan ilmu. Ya, kalau bagaimana nanti jadi suami, bagaimana nanti jadi ayah, ya harus belajar. Iya. Harus belajar gitu loh. Nah, masa muda ini selagi belum menikah, baca buku. Ya, jangan pedulikan ucapan kawan. Ya, kadang-kadang kan kawan-kawan ini yang jadi toksik kalau istilah orang sekarang, jadi toxic. Racun ya. Temannya beli buku tentang pernikahan, disindir, diketawain atau apa begitu kan. Padahal itu bagus. Anak muda dia beli buku tentang hukum-hukum pernikahan, persiapan pernikahan dan segala macamnya yang terkait dengan itu. Itu adalah sebuah sebuah persiapan yang bagus untuk seorang anak muda yang ingin menikah gitu loh. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian apalagi kekhawatiran masalah orang tua. Nah ini yang terkadang ada ya Ustaz ya. Apakah itu syarat dari orang tua harus ini dan itu, kemudian terkait dengan calonnya harus ini dan itu gitu. Namun tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh anaknya terkadang itu Ustaz. Mungkin ini sedikit Ustaz. Jadi gini, kalau masalah keinginan orang tua dan keinginan anak ini perlu ditimbang secara syariat dan maslahat. Jadi kadang anak-anak juga ada memaksakan kehendak, keinginan yang mana sebenarnya secara syariat pun dia tidak tepat. Ya, maka orang tua menolak, ya, ini tidak baik fulanah untuk engkau atau fulan untuk engkau. Ya, ada alasan yang syar'i misalnya, maka itu memang tidak boleh dipaksakan. Atau orang tua memaksakan kehendak dengan suatu syarat yang sebenarnya bukan hal yang penting. Ya, ya macam-macam lah ya, aneh-aneh gitu. Misalnya kalau anak perempuannya didatangi laki-laki untuk melamarnya, ditanyakan mungkin berapa pintu tokonya, ya, berapa ininya. Nah, ini sebenarnya berlebihan, ya, berlebihan. Lebih cenderung kepada materialisme. Ya. Ini menghambat pintu pernikahan dan berbahaya. Ya, berbahaya, akan membuka pintu perzinaan. Semakin dipersulit ternyata makin mudahlah suatu yang haram tersebut. Insyaallah. Tentunya sangat dimudahkan dalam agama kita ya. Jadi misalnya orang tua begini Beb ya. Anaknya sedang kuliah. Anaknya ini sudah meminta ke orang tuanya karena dia mungkin memiliki dorongan yang sangat besar dan godaannya di hadapan dia ya. Terus menerus hari demi hari. Dan dia khawatir terjerumus dalam perzinahan, dia minta agar diizinkan menikah. Maka hendaknya orang tua bijak. Jangan demi menunda pernikahan hanya untuk menyelesaikan kuliah, akhirnya bisa menjerumuskan anak ke dalam suatu mara bahaya. Ya, yang mana bahaya ini tidak bisa dicabut lagi kalau sudah terjadi. Ya. Jadi makanya dilihat kondisi anaknya, harus orang tua memahami dengan baik ini. Nah, berbeda dengan anak yang memiliki daya tahan, kesabaran dan dorongan yang tidak begitu besar. Ya, lalu dia juga tidak mudah terpengaruh sehingga dia mungkin bisa menahan, dan dia bisa memiliki teman-teman yang menggiring dia pada kebaikan, sehingga
godaan-godaan itu tidak begitu deras terhadap dirinya dan dia dengan mudah menepis ya dengan pertolongan Allah SWT, maka mungkin bisa ditunda sampai selesai kuliah. Nah, Insya Allah. Tentunya semoga hal-hal yang sulit yang terjadi bagi teman-teman kita mungkin yang ingin menikah ya Ustaz ya, Allah mudahkan tentunya Ustaz. Oh iya, amin. Dan juga syukur Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan Ustaz. Afwan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Terkait dengan bagaimana mengarungi rumah tangga yang langgeng, kemudian bagaimana semua permasalahan di dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan baik dan kiat-kiat agar tidak terjadi permasalahan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Terima kasih warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Demikianlah episode kita kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Ngobrol Santai bareng Ustaz. Barakallahu fikum. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.